Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang rasanya kita dapat kembali berjumpa di hari yang indah ini untuk mendengarkan sedikit renungan yang akan kita dengar bersama-sama. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 23. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 23. Dengan judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Mari sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman ini, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu untuk penyertaan yang sudah Kau berikan pada kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit renungan Tuhan, nyatanya memberkati agar renungan ini dapat membantu kami, memperkuat iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendekati dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pemuda itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari judul perikop ini saja kita sudah mengetahui bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Loh, orang kaya kok bisa sukar masuk kerajaan Allah padahal hartanya berlimpah ruah? Nah, yang dimaksudkan dalam bacaan kita hari ini, mengapa orang kaya bisa sukar masuk dalam kerajaan Allah? Karena tentunya seperti yang diceritakan pada bacaan kita hari ini, pada ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih, sebab banyak hartanya. Banyak harta. Orang kaya sama identiknya adalah banyak harta. Ya, lalu kenapa orang kaya itu bisa banyak hartanya? Ya karena masa mudanya selalu dihabiskan untuk bekerja, menabung, dan memutarkan uang kemanapun agar uang itu dapat kembali kepada orang yang memutarkannya ini dengan nilai yang lebih banyak lagi. Setiap hari orang-orang yang berusaha menjadi kaya, orang yang kaya selalu melakukan hal ini. Sehingga orang-orang kaya ini terkadang lupa dengan Tuhan. Hati yang dimiliki oleh orang kaya ini bukan hati yang tertuju kepada Tuhan, melainkan hati yang tertuju kepada harta. Itulah mengapa kok
Di dalam bacaan kita ini diberi judul perikop seperti itu. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Nah terus, ini uangku, ini hasil usahaku kok masa nggak boleh. Aku merasa sedih, aku merasa kecewa kalau aku harus melepaskan semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang suruh melepaskan semua itu? Tuhan kan Tuhan Yesus dalam bacaan ini mengatakan bahwa pergilah jualah semua hartamu, lalu berikanlah kepada orang-orang miskin hasil penjualan itu. Kita garis bawahi ya, berikanlah kepada orang-orang miskin. Yang diartikan bagaimana? Kenapa kita harus memberikan kepada orang miskin? Ya kita memberikan kepada orang miskin ini bukan sebagai bentuk dasar bahwa menunjukkan kekayaan kita, melainkan kita memberi orang, membantu orang itu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa memikirkan apa yang akan kita dapat. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada pemuda ini. Pemuda ini terlalu sayang dengan hartanya. Pemuda ini saking sayang dengan hartanya, dia tidak rela melepaskan harta kekayaan. Yang ada di pikirannya adalah menabung. Jangan sampai hartaku keluar lebih banyak dari apa yang masuk ke dalam diriku. Hal itu juga yang terjadi kepada umat Tuhan untuk saat ini. Banyak umat Tuhan yang berlomba-lomba mengumpulkan harta, berlomba-lomba mengumpulkan segala sesuatu yang bisa dikumpulkan. Tapi mereka lupa, orang umat Tuhan ini lupa bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Nah kalau misal kita bekerja habis-habisan, kita semakin kaya, uang kita semakin banyak, dan kita lupa dengan Tuhan, padahal apa yang kita kumpulkan ini adalah pemberian dari Tuhan. Kalau tiba-tiba nih Tuhan ingin semua yang diberikan ditarik kembali, apakah kita akan menjadi pribadi yang dapat masuk kerajaan surga? Apakah kita akan menjadi pribadi yang ikhlas melepaskan semuanya itu? Oh, tentu tidak. Kita nggak akan ikhlas melepaskan semua itu. Bahkan kita akan setiap harinya menggerutu, setiap harinya bersungut-sungut, memikirkan kok bisa semua yang kupunya ini hilang seketika. Kok bisa semua yang kudapatkan ini tiba-tiba lenyap dalam waktu yang singkat. Padahal aku mengumpulkannya memakan waktu yang lama. Aku menghabiskan masa mudaku untuk mengumpulkan semua ini. Nah, ketika kita mengumpulkan semua ini, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita kumpulkan, dan kita lupa dengan Tuhan, kita lupa bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah pemberian dari Tuhan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada pemuda ini. Dia berkata, hanya satu kekuranganmu, yaitu jualah semua hartamu dan berikanlah pada orang miskin. Hanya satu kekurangan pemuda ini. Pemuda yang ada dalam bacaan kita hari ini, kekurangannya adalah satu. Hatinya masih terlalu terikat dengan harta yang dimilikinya. Hatinya masih terfokus pada harta yang dimilikinya, bukan terfokus pada Tuhan Allah yang memberikan segala sesuatu yang dia miliki saat itu. Dia merasa apa yang dia miliki adalah hasil kerja kerasnya. Dia merasa bahwa aku sudah melakukan semua hukum yang Tuhan Allah berikan. Aku tidak membunuh, aku tidak mengambil hak orang lain. Tapi dia di dalam hatinya masih menganggap bahwa harta yang dimiliki adalah miliknya. Ya percuma saja kalau kita sebagai umat Tuhan selalu berbuat baik, tolong-menolong dan sebagainya. Kita menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Tapi kalau kita masih terikat dengan apa yang kita punya, kita masih memberikan bantuan kepada seseorang dengan mengharapkan
imbalan, ya sama aja kita tidak mendapatkan apapun. Kita tidak mendapatkan kerajaan surga seperti yang kita inginkan, seperti yang sangat kita rindukan hingga saat ini. Yang ada hanyalah kita membuang tenaga kita, membuang semua yang kita keluarkan, dan kita mengharap sesuatu yang mungkin Tuhan tidak akan memberikannya karena kita masih melakukannya bukan berdasarkan kasih. Kita melakukannya bukan berdasarkan keikhlasan, melainkan berdasarkan mengharap imbalan kembali. Jadi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kerajaan surga? Bagaimana cara kita agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya tentu saja dari bacaan ini kita sudah mendapatkan kuncinya. Kita sudah mendapatkan petunjuknya. Cara kita untuk mendapatkan kerajaan surga adalah kita membantu orang lain, kita membantu orang-orang di sekitar kita tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, tanpa berharap bahwa apa yang kita lakukan akan memberikan efek yang baik bagi kita. Kita melakukan semua ini, kita sebagai umat Tuhan harus melakukan semua ini hanya berdasarkan dengan kasih yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya, yang menjadi contoh pedoman bagi kita hingga saat ini. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sebagai umat-Mu, kami masih sering terbutakan oleh keduniawian kami, sehingga kami tidak mendapatkan kerajaan surga seperti yang Engkau janjikan kepada kami. Dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami melakukan segala sesuatu tanpa berdasarkan kasih, melainkan berdasarkan ingin menerima imbalan yang setimpal. Ya Tuhan, jamah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Kami dapat membantu banyak orang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami, seperti Engkau yang telah memberikan contoh kepada kami di dalam diri Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Tolong jagai kami, lindungi kami dalam aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini ke dalam tangan. Amin.